Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kasih dan sayangnya. Maka orang-orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia sedang membangun keyakinannya bersama dengan Allah, dia sedang memohon pertolongan Allah, dan dia yakin dikasihi dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah, kita ingat hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin libalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, artinya kurang barokah, hilang keberkahannya. Maka maaf, suami istri saja, suami istri kalau mau berhubungan, hendaklah jangan lupa baca bismillah. Rasulullah SAW mengajarkan, ya jika seorang laki-laki, salah seorang kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dari kami. Sehingga apa? Insya Allah suami istri yang melakukan hubungan intim dimulai dengan basmalah dan dia minta dijauhkan dari setan, maka setan akan menjauh darinya, dan insya Allah hubungan itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas nanti anaknya sehat, anaknya taat, anaknya menyimak, anaknya mau mendengar nasihat. Jadi kalau anak kita sekarang bandel, susah dinasehati, anaknya enggak mau taat, tanya dulu pakai bismillah apa enggak. Allahu Akbar. Ayo, silakan yang mau bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita melakukan amal kebajikan tanpa disertai basmalah, apa masih dihitung sebagai amal kebajikan? Baik, melakukan kebajikan tanpa didahului dengan basmalah, apakah masih terhitung kebajikan? Insya Allah kebajikan itu tetap terhitung kebajikan. Hanya saja akan bernilai, akan berkurang nilainya. Yang tadi Nabi SAW sebutkan, fahuwa abtar, jika ada amalan, jika ada aktivitas tidak dimulai dengan bismillah, membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, akan hilang keberkahannya, akan berkurang keberkahannya. Maka kebaikan yang dilakukan tapi dia lupa membaca basmalah atau tidak membaca basmalah, kebaikan itu tetap kebaikan tapi berkurang nilainya, rugi. Makanya gimana solusinya? Jika ada yang lupa membaca basmalah, misal makan, ya, makan itu dengan diawali dengan basmalah. Kebaikan-kebaikan diawali dengan basmalah. Bagaimana seandainya dia lupa? Maka pada saat ingat, segeralah menyebut nama Allah. Bismillahi huwal awwal wal akhir. Bismillahi huwal awwal wal akhir. Dengan nama Allah di waktu di awal dan di akhir. Maka segeralah mengingat Allah di saat dia ingat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya bagaimana hukum menulis tulisan basmalah atau semisalnya di pakaian ataupun di mobil, sedangkan benda-benda tersebut kadang kita bawa ke tempat yang kurang baik ataupun kurang suci. Baik, pertanyaan yang sangat menarik buat kita. Kadang-kadang saking semangatnya kita apa aja ditulisin. Ya, ditulis. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau tulisan, katakan tulisan basmalah ditulis di baju, di mobil atau di benda-benda tertentu yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu dengan para sahabat, Rasul menerima ayat-ayat Al-Quran yang dibawa, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ada sahabat-sahabat yang dikenal dengan katatib, yaitu
sekretarisnya Rasulullah SAW, mereka menulis di pelepah, mereka menulis di batu. Artinya apa? Tidak mengapa menulis ayat termasuk basmalah tadi pada benda-benda tertentu. Hanya saja pandai-pandailah menempatkan. Kalau pakaian, pantaskah ketika misalnya ada tulisan basmalah di pakaian kita, lalu pakaian ini kita kenakan dan kita masuk ke kamar mandi? Padahal tidak layak untuk berzikir di kamar mandi, dan tidak pantas tulisan itu terbawa ke kamar mandi. Makanya diingatkan, kalau bisa ringtone dari handphone, jangan sampai ayat-ayat Al-Quran yang nanti berdering, terdengar suaranya ketika kita berada di kamar mandi. Itu bukan tempat yang layak untuk berzikir pada saat itu. Lalu bagaimana dengan tulisan-tulisan? Sama tadi, andai katakan tulisannya ada di jas, mungkin layaknya sebelum masuk ke dalam sudah dicopot terlebih dahulu. Ya, tapi pada prinsipnya menulis katakanlah basmalah ayat-ayat Al-Quran di mana saja dibolehkan. Tergantung niatnya. Innamal a'mal bin niat. Niatnya mau apa? Boleh jadi menjadi lukisan di dinding-dinding rumah kita, tulisan kaligrafi. Boleh jadi di pintu, boleh jadi di depan rumah, boleh jadi di mana. Niatnya apa? Untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini menjadi kebaikan. Tapi kalau sudah disalahgunakan, ya untuk jampe-jampe, ditaruh di kantong baju, kalau naik bis nanti nggak kelihatan kondektur. Ya, kalau naik belanja ke warung, mengambil barang semau kita, lalu supaya kasirnya tidak melihat, tidak menghitung kita, gara-gara bacaan basmalah. Sudah lewat, sudah beda niatnya. Dulu Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 30, beliau berkirim surat kepada siapa? Kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Supaya apa? Hatinya Ratu Balqis mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman mengirimkan dengan kalimat itu, kemudian maksudnya apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja guru-guru kami mengingatkan, andai tulisan itu sudah nampak akan dibuang, misal dalam kertas yang nanti akan kita sudah tahu, kertas itu punya potensi untuk dibuang, kertas itu punya potensi untuk diinjak-injak, sebaiknya tidak dituliskan dengan kalimat seperti Bismillahirrahmanirrahim dengan sempurna. Mengapa? Khawatir kita menghinakannya. Jika kita sudah tahu ada peluang potensi untuk disia-siakan. Kan nggak lucu juga tulisan Bismillahirrahmanirrahim bagus tapi buat bungkus, bungkus gorengan misalnya. Nah, ini tidak tepat. Jika ada tempat itu, media itu punya potensi untuk disia-siakan, sebaiknya jangan menulis di situ. Tapi kalau potensinya beda, potensi mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah, potensinya untuk membuat kita semangat bersama dengan Allah, maka insya Allah membawa kebaikan. Seperti tulisan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikirimkan kepada Ratu Balqis. Tapi maaf ya, jangan niru-niru buat pelet. Tulis juga bismillah, innahu min Sulaiman wa inna bismillah, kasih kepada seorang wanita. Supaya apa? Supaya dia tunduk kepada kita. Tunduknya bukan sama kita, tapi tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi penggemar-penggemar basmalah. Jangan lupa setiap aktivitas apapun, aktivitas yang baik dengan basmalah. Dan tidak ada cerita aktivitas maksiat itu dengan basmalah, nggak nyambung. Ada orang berzina mulai, ayo kita mulai dengan basmalah. Nggak ada. Orang mencuri, ayo barang-barang supaya nggak ketangkap, kita baca basmalah. Nggak nyambung. Bagaimana bisa? Kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kuasa dan pertolongan Allah yang berkelimpahan kasih dan sayang, nggak mungkin kita bawa dalam maksiat. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah